majelis woi. Udah woi, woi. Anjing. Anjing lu. Bangsat lu anjing. Anjing. Anjing lu. Cek dulu faktanya, baru bersuara. Undang-Undang Cipta Kerja. Tentang upah minimum. Upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK tetap ada. Untuk UKM, upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Upah minimum kabupaten atau kota harus lebih tinggi dari UMP provinsi. Tentang pesangon. Pemerintah memastikan bahwa pesangon menjadi hak dan diterima oleh pekerja. Hadirnya JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan, skema baru terkait jaminan sosial ketenagakerjaan yang tidak mengurangi manfaat dari jaminan sosial lainnya. JKP tidak menambah beban bagi pekerja atau buruh. Program JKP selain memberikan manfaat uang tunai, juga akses informasi pasar kerja dan pelatihan atau upskilling. Jumlah maksimal pesangon 25 kali. Dengan pembagian 19 kali ditanggung pemberi kerja dan 6 kali diberikan melalui JKP. Perjanjian kerja waktu tertentu. Status pekerja kontrak atau PKWT hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. PKWT memberikan perlindungan untuk keberlangsungan bekerja dan hak bekerja sampai pekerja selesai. Kerja kontrak berakhir, pekerja mendapatkan uang kompensasi sesuai masa kerja yang dalam undang-undang sebelumnya tidak ada. Alih daya atau outsourcing. Perusahaan outsourcing tetap mengikuti Permenaker nomor 19 tahun 2012 yang dibatasi untuk 5 jenis pekerjaan. Perusahaan outsourcing berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan dari pemerintah pusat. Apabila terjadi pengalihan pekerjaan, maka masa kerja dari pekerja atau buruh tetap dihitung dan pengalihan perlindungan hak-hak pekerja harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja. Waktu kerja dan hak cuti. Waktu kerja tetap mengikuti Undang-Undang 13 tahun 2003 40 jam dalam seminggu. Waktu lembur kerja maksimal 4 jam dalam sehari. Waktu istirahat dan cuti tetap ada dan tetap mendapat upah penuh. Tidak menghilangkan hak cuti seperti cuti haid, cuti melahirkan, dan tetap menerima upah penuh. Ketentuan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan hanya untuk jabatan dan waktu tertentu dan memiliki kompetensi yang sesuai jabatan yang akan diduduki. Tiap pemberi kerja wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan TKA. Sanksi. Pengaturan sanksi pidana dan administratif tetap diatur. Hati-hati dalam membagikan informasi. Cek dulu fakta dan data sebelum menyebarkan informasi. Jadilah warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan menjadi pahlawan anti-hoax. Bapak bisa jaga dari semua rakyat Bapak, semua yang ada di sini. Bu, wawancara dulu, Bu.
Papi doakeun. Sehat. Panjang umur. Sama balik. Sama rezeki. Merdeka. Merdeka. Ya, pelaganya. Ya mah sawit atau monyet. Kurang karena ada tamu acan oleh TPRT anjing. Woi, kabeh anu aya di PRD Kota Tasikmalaya kepada Polsek Tasikmalaya yang terhormat. Tasikmalaya yang hormat. Kami selaku masyarakat warga Kota Tasikmalaya hiduplah Unsil semangat lagi. Dan sukses selalu. Dan jadi sang juara. Ya, kurang di dia di kantor DPRD Kota Tasikmalaya. Ngadukung mahasiswa Unsil Universitas Siliwangi. Universitas Siliwangi mendukunglah sang juara Indonesia yang menjadi DPRD Kota Tasikmalaya. Kami selaku warga Kota Tasikmalaya semangat pada mahasiswa Pancasila. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Menghadapi globalisasi yang sekarang kita akan melakukan liberalisasi daripada perdagangan bebas tahun 2020, berarti 25 tahun lagi. Disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Kalau kemudian lantas disiapkan kompetisi bersaing dengan bangsa-bangsa lain, kita masih kurang, hati kurang baik, kurang sempurna. Nah, untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Jadi kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Apa? Produknya tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, pabriknya tutup. Lantas semua tidak bisa bekerja, tidak bisa makan. Ada yang demo lagi, sampai sekarang tidak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Enggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo. Gitu. Ada yang demo lagi, sampai sekarang nggak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Enggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru.
Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Rosihan, anggota fraksi PKS Komisi 4 bagian pangan, asal Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa. Saya ingin menyampaikan 8 alasan kenapa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja harus ditolak dalam kacamata sektor pangan. Saya sampaikan ini agar publik tidak hanya menganggap bahwa undang-undang ini hanya merugikan buruh, hanya merugikan tenaga kerja kita dan merusak sistem ketenaga kerjaan kita. Bahwa undang-undang ini pun merupakan bentuk pengkhianatan terhadap upaya-upaya kita untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. 8 alasan penolakan saya. Yang pertama adalah dengan undang-undang ini arus impor pangan tidak terbendung. Bisa dilakukan kapan saja, termasuk ketika petani melakukan panen raya. Dampaknya harga jatuh, ya tentu petani menjadi sengsara. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja ini terlalu memanjakan para importir pangan. Yang ketiga, undang-undang ini menghapus denda bagi importir, sehingga merugikan kepentingan petani, karena impor pangan ini sangat mudah dilakukan daripada menyerap produksi pangan hasil petani Indonesia. Yang keempat, undang-undang ini berdampak sangat merugikan petani karena menyetarakan produk impor dengan produk dalam negeri, yang akibatnya komoditas kita kalah bersaing, terutama tanaman pangan dan hortikultura. Yang kelima, Undang-Undang Cipta Kerja akan mengancam kelangsungan usaha tani karena memperbesar ketimpangan kepemilikan lahan dan praktek penggusuran demi atas nama investasi. Yang keenam, undang-undang ini berdampak mempercepat alih fungsi lahan dan mengancam keberadaan kelompok-kelompok tani kita. Yang ketujuh, undang-undang ini akan mempercepat terjadinya perubahan landscape tanah pertanian karena kewajiban menyediakan tanah pengganti dihapus di undang-undang ini. Terakhir, yang kedelapan, Undang-Undang Cipta Kerja ini berorientasi membela kepentingan pelaku usaha pangan dan mengabaikan kepentingan petani sektor pangan. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah memfasilitasi pengembangan usaha pangan, tapi tidak memberikan perlindungan dan membela petani dalam urusan tata niaganya. Karenanya, siapa yang cinta petani, siapa yang benar-benar ingin mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan, wajib menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan sahabat milenial Indonesia. Di siang hari ini kita akan membahas tentang pergerakan mahasiswa yang menggema untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law. Pergerakan mahasiswa pada 7 Oktober 2020 mulai bergerak secara serentak dari Sabang sampai Merauke. Titik-titik aksi silakan ikuti dan lihat. Di channel ini kita akan membahas dan memperlihatkan titik-titik aksi pergerakan mahasiswa sampai selesai. Oke, sahabat milenial Indonesia. Mahasiswa itu adalah agent of change, sekaligus sebagai agent of control, agen perubahan, agen untuk mengontrol setiap kebijakan-kebijakan kekuasaan yang akan dikeluarkan, karena itu akan berdampak terhadap bangsa, masyarakat, hingga anak cucu kita. Mahasiswa selalu hadir setiap zaman, setiap masa pergerakan. Kita ingat pergerakan 20 Mei 1908, Budi Utomo, para pelajar, dokter dan sebagainya bergerak mendeklarasikan Budi Utomo untuk melawan oligarki penjajah pada waktu itu. 28 Oktober
1928 adalah puncak dari persatuan gerakan pemuda untuk menyatakan sikap kecintaan kepada bangsa, berbahasa satu, bertanah air satu, untuk menentang segala bentuk penjajahan yang dilakukan oleh para penjajah. Kemudian revolusi yang dilakukan oleh pemuda seluruh elemen bangsa 17 Agustus 1945 atas desakan kaum pelajar dan pemuda pada waktu itu. Kemudian pergerakan 13 Januari 1966 Tritura, 3 tuntutan rakyat untuk memperbaiki kondisi politik dan ekonomi bangsa, juga berhasil menubahkan sebuah rezim yang dianggap mahasiswa pada waktu itu telah mencederai nilai-nilai Pancasila. 21 Mei 1998, reformasi yang dipelopori, yang digerakkan, yang digagas, yang dirancang oleh kaum mahasiswa dan para alumni mahasiswa, para aktivis pergerakan mahasiswa untuk menumbangkan sebuah rezim yang dianggap otoriter. Hai mahasiswa Indonesia, tetap jaga idealisme, karena mahkota indah bagi seorang mahasiswa adalah idealisme. Harga yang sangat mahal bagi seorang mahasiswa adalah idealisme. Jangan kau gadaikan idealismemu dengan sebatas rupiah. Jangan kau gadaikan semangatmu dengan sebatas rupiah. Karena kau gadaikan idealismemu dan semangatmu, artinya kau pertaruhkan masa depan anak cucu bangsa ini. Tetap semangat, kita para alumni Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia akan tetap mendukung secara moral. Suatu ketika ada kejadian-kejadian yang membutuhkan para alumni, kita akan berkobar untuk bersatu menyatakan suara yang sikap untuk melawan setiap bentuk oligarki yang akan merusak nilai-nilai Pancasila. Salam pergerakan, salam mahasiswa Indonesia. Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas Selamat malam kawan-kawan, panjang umur perjuangan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup tani! Kami, Aliansi Khilaf Mampu Maju, menyatakan sikap mengutuk keras pemerintah dan DPR RI yang hari ini telah mengesahkan RUU Cipta Kerja. mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas visi yang mulia. Di hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa korban. Marilah kawan, mari kita tabahkan di tanah kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan, bahwa kuasa tirani ususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagi
hatiku satu langkah pasti. Hindari lampu merah Grogol, demo macet, pengalihan arus. Lampu merah Grogol, depan Citraland. Hindari. Kita tunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang bertanggung jawab. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan semuanya. Setuju? Sekarang saya minta semua berdiri, kita nyanyikan Padamu Negeri. Ayo berdiri. Terima kasih Pak udah memberikan rasa aman Pak. Nanti kita bicara. Hidup Pak Anies! Nanti kita bicara. Bapak Gubernur!